Seperti ini informasinya, tolong dong kalau begini aku harus apa? Aku beli kartu provider baru dan ternyata nomornya Rius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang rilis baru saja OJK mengumumkan daftar 95 pinjol terbaru per November. Nah, apa saja daftarnya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya bagikan dulu ya, ada seorang teman yang menginformasikan dan bertanya. Dia ada galbay di salah satu aplikasi pinjol, kemudian ternyata pada saat dia klik aplikasinya, ternyata aplikasinya itu bermasalah dan minta dia untuk mengupdate aplikasinya. Dan pada saat dia update, lakukan update-nya tuh di App Store, tiba-tiba pada saat dia buka lagi aplikasinya, ternyata semua tagihannya sudah hilang. Nah, kita baca informasinya. Maaf, boleh katanya saya masih ada pinjaman, lalu APK-nya bermasalah, udah uninstall, login lagi, tampilan APK-nya berubah, tidak ada tagihan, diteleponin terus, ditagih terus, takutnya kalau saya bayar di luar APK itu ditipu nantinya. Solusinya bagaimana ya? Nah, seperti ini tampilannya dari tagihan Samir, yang mana dia malah disuruh untuk menginstal ulang aplikasinya seperti informasi KTP dan pribadi lainnya karena tertulis tidak ada tagihan yang tersimpan di aplikasinya. Nah, itu dia teman-teman ya, di salah satu aplikasi pinjol bernama Samir, dan ini tidak hanya terjadi di Samir, banyak sekali yang seperti ini. Kalau udah seperti ini, apakah kita harus bayar, Mbak? Jawabannya enggak. Ya, jangan dulu bayar apapun. Kalau seandainya kalian benar-benar mau membayarkan karena takut, misalnya Samir ataupun kayak Gojek ataupun aplikasi ini masuk ke dalam Slik OJK. Nanti kalau nggak dibayarin, hancur Mbak Slik OJK saya karena saya butuh nama saya bersih untuk pekerjaan saya. Nah, kalau yang model seperti ini, kalian bisa pembayarannya melalui CS, minta CS update lagi di aplikasi pinjol. Ya, jadi pembayaran tetap kembali ke pinjolnya. Dan lagi kalau seandainya kalian merasa saya nggak punya uang saat ini Mbak, tuh aplikasinya juga nggak bisa dibuka di aplikasi, tagihannya sudah hilang. Kalau seandainya nanti saya bayarkan di luar dari itu, ya kalau tandanya terdaftar. Kalau enggak, ujung-ujungnya uang saya hilang. Nah, bagusnya kalian galbay aja dulu. Karena apa? Kalau yang bermasalah dari aplikasi berarti kan bukan kesalahan kita, itu kan kesalahan dari pinjolnya. Kalau dia sudah menghilangkan tagihan kita, ada dua kemungkinan. Bisa saja hutang kita emang sudah dihapuskan melalui program dari pinjolnya. Yang kedua, memang hutang kita sudah dilunaskan oleh asuransi ataupun dijual kepada pihak ketiga. Seperti yang saya sebutkan di vlog sebelum ini, ketika hutang kita sudah dijual kepada pihak ketiga, pinjol tersebut sudah menganggap hutang kita lunas. Jadi nggak usah dibayarkan lagi, nggak usah takut lagi. Gimana teman-teman ya? Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi banyak sekali yang DM ke saya. Maaf bagi yang belum bisa saya balaskan, harap sabar ya. Jadi banyak yang bilang, Mbak gila ya Mbak, satu hari ini bisa 100 orang yang nelpon. Mbak gila ya Mbak, kode OTP yang masuk ke tempat saya sampai dihack seperti ini, banyak sekali Mbak. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa dia baru saja beli nomor telepon melalui providernya. Ternyata nomor tersebut sudah bermasalah dari pinjol dan dia ditagih habis-habisan oleh pinjolnya. Seperti ini informasinya, tolong dong kalau begini aku harus apa? Aku beli kartu provider baru dan ternyata nomornya Rius, artinya digunakan kembali. Sebelumnya juga udah di spam call sama pinjol, padahal aku nggak tahu itu Heza siapa, ganggu banget. Jadi dia ditagih sama pinjol atas nama Heza dan dia baru tahu bahwa nomor ini ternyata nomor yang sudah digunakan oleh orang lain dan diaktifkan lagi dan dijual kepada orang lain lagi. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana teman-teman? Caranya kalian bisa datang kepada providernya, sampaikan nomor saya ini ternyata nomor Rius yang sudah dimatikan oleh penggunanya dan sekarang saya gunakan dan orang itu masih menagih lagi pada saya. Mohon untuk diblok nomor-nomor seperti ini karena saya sangat terganggu. Gitu teman-teman ya, karena apa? Bisa jadi nanti kalian jadi sasaran mereka lagi karena yang bersangkutan sebelumnya itu galbay, sementara kita yang nggak tahu apa-apa bisa tersangkut. Nah, hal ini bisa kembalikan lagi kepada providernya. Itu caranya ya. Dan lagi teman
teman-teman, kita update lagi ya pinjol-pinjol yang baru saja dirilis oleh OJK per November ini, yang mana sebelumnya sudah saya infokan ada satu pinjol yang memang sudah dicabut izinnya secara paksa oleh OJK karena terindikasi di dalamnya terdapat penggelapan dana. Dan baru-baru ini juga lender dari para Dana Syariah sudah melapor kepada anggota DPR meminta untuk segera menyelesaikan uang para lender yang sejumlah 800 miliar yang sudah digelapkan oleh Dana Syariah. Nah, kita lihat apakah Dana Syariah ini juga akan dicabut izinnya oleh OJK secara paksa. Nah, kita akan update saja dulu ya ke 95 pinjol yang baru saja dirilis oleh OJK. Ingat, kalau ada nama-nama pinjol yang selain saya sebutkan ini kalian gunakan, berarti bisa jadi dia pinjol ilegal. Nggak usah dibayarkan, insya Allah aman. Lanjut ya. Yang pertama itu adalah Dana Mas, Amarta, Dompet Kilat, Bus, Toko Modal, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Mau Cash, Finmas, Klik A2C, Akseleran, Amanah, Pinjamanku, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, SK Kapital, Kredit Pro, Fintech, Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, Julo, Pinjam Win-Win, Dana Syariah, Pinjam Modal, Alami, Awan Tunai, Dana Kini, Singa ID, Dana Merdeka, Easy Cash, Pinjam Yuk, Finplus, Uangmi, Pinjam Duit, Dana Syariah, Batumbu, Cash Cepat, Klik UMKM, Pinjam Gampang, Cicil, Lumbung Dana, 360 Kredi atau Kredi One, Kredinesia, Fintech, Modal Rakyat, Solusiku, Cairin, Trust Aiki, Klik Kami, Duha Syariah, Infoila, Sanders, Dana Bagus, Uku, Kredito, Ada Pundi, Lentera, Dana Nusantara atau Sopias Pinjam SPLetter, Modal Nasional, Komunal, Restock ID. Restock ID ini sudah ditutup sama OJK, sudah tidak menyalurkan pinjaman lagi teman-teman ya, tapi namanya masih ada dan izinnya masih belum dicabut oleh OJK, cuma mereka sudah tidak lagi beroperasi. Avanti, Gradana, Dana Cita, Iki Modal, Ivoji, Indofan, Aigro, Dana ID, Dumi, Lahan Sikam, Kaswa, Kredit Fast, Duku, Aktifaku, Danain, Indosaku, Edufan, Gandeng Tangan, Papi Tupi Syariah, Bantu Saku, Dana Bijak, Ada Modal, Sama Kita, Kawan Cicil, Klik Cair, Etis, Samir, Uatas, Asetku, terakhir adalah Vindaya, GoPayLetter, GoPinjam. Selebihnya dari itu adalah pinjol-pinjol dari pinjol multiguna, yaitu seperti Kredivo, HCI, kemudian lagi itu ada Tunaiku dan beberapa bank-bank digital. Kemudian pinjaman dari PayLetter, dan terakhir itu adalah pinjol-pinjol dari tiket. Nah, buat teman-teman semuanya di luar dari yang saya sebutkan ini, biasanya itu paling banyak di App Store. Ingat saja, kalau sudah ada di App Store tapi tidak ada yang saya sebutkan ini, hampir 90% itu adalah ilegal. Nah, kalau yang udah ilegal baik di App Store biasanya hanya bertahan sebulan 2 bulan kemudian dia hilang. Itu jelas sekali pinjolnya ilegal dan jangan pernah dibayarkan. Tidak ada DC lapangannya, tidak akan masuk ke dalam slik OJK, tidak akan dijual data kalian. Yang penting kalian tahu, jangan pernah klik tautan apapun dan jangan pernah angkat nomor tidak dikenal. Gitu cara membedakannya teman-teman ya. Jadi kalian sudah tahu ke 95 pinjol ini yang masih resmi di OJK. Selain dari itu jangan pernah bayarkan. Kalaupun galbay di pinjol ini tidak jadi masalah karena sejauh ini pinjol belum ada sanksi kuat selain dari hukum perdata. Paling juga pinjol itu sejauh-jauhnya itu adalah masuk ke dalam slik OJK ataupun teror dan intimidasi. Sudah itu saja. Jadi tetap kuat mental, semangat terus, jangan pernah lelah dan jangan pernah takut untuk terus berusaha lebih baik lagi. Jangan gaya lubang tutup lubang, percayalah kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.